Halo anak-anak, selamat datang di kelas 4 Agama Katolik, pelajaran 13. Bagaimana kabar anak-anak? Apakah sehat selalu? Ya, semoga anak-anak diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan dan tentunya menjaga kebersihan ya, sehingga kita terhindar dari virus corona ini dan tetap berdoa untuk semoga virus ini cepat berakhir. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena telah mengaruniakan kehidupan bagi kami dan semua makhluk hidup di bumi ini. Ajarilah kami untuk senantiasa menghormati dan menjaga hidup kami dan semua makhluk hidup lainnya. Demi Kristus Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 13, yaitu menghormati hidup ya. Nah anak-anak, apakah anak-anak itu ingat kapan anak-anak itu mulai hidup? Terus kapan hidup kita itu berakhir? Apakah anak-anak tahu? Ketiga, apakah kita dulu hidup bisa memilih di negara mana, suku mana? Ya, pastinya kita tidak bisa memilih hidup di negara mana atau suku mana, warna kulitnya apa. Kalau bisa memilih, saya akan memilih menjadi warga negara Korea, biar seperti opa-opa Korea. Nah anak-anak, jadi hidup itu anugerah atau hadiah dari Tuhan, maka harus kita syukuri dengan bertindak baik di dunia. Ya ini perlu diingat ya anak-anak, hidup itu anugerah atau hadiah dari Tuhan, maka harus kita syukuri dengan bertindak baik di dunia. Nah anak-anak, hidup itu sudah diberikan kita oleh Tuhan dan kita dapat menggunakannya. Dengan menggunakannya seolah-olah hidup kita ini milik kita sendiri, padahal hidup ini milik Tuhan. Apalagi pada peristiwa meninggal dunia, bahwa itu Tuhan telah mengambil hidup kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hidup milik Tuhan bukan milik manusia, maka manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain atau mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi manusia itu tidak boleh membunuh, seperti pada 10 perintah Allah yang kelima yang berbunyi jangan membunuh. Nah, jadi tidak boleh membunuh agar kita itu menghormati hidup orang lain ya, karena hidup harus saling menghormati satu sama yang lain. Membunuh sama aja itu merenggut hak kehidupan orang lain. Nah anak-anak, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk hidup kita sendiri? Yaitu pertama, makan minum yang sehat atau bisa disebut 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak. Kemudian mandi yang bersih atau menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya ya. Jangan buang sampah pada sembarangan. Oke. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi tidur tidak boleh malam-malam. Jangan main game terus atau bermain sosmed. Ya, jadi tidur itu harus waktu yang cukup. Paling tidak jam 9 itu harus sudah tidur. Oke. Kemudian olahraga ya. Ini olahraga sangat penting bagi hidup kita. Biar tubuh kita menjadi lebih rileks. Nah, kemudian harus rajin berdoa, mensyukuri hidup. Nanti kalau kita sering berdoa, maka Tuhan selalu menyertai hidup kita. Ya, seperti berdoa pada sebelum tidur, sudah tidur, atau misa ke gereja, begitu. Kemudian apa yang kita lakukan untuk sesama dan makhluk hidup?
Pertama, menciptakan kerukunan dan kedamaian ya. Ya, kita harus menciptakan kerukunan dan kedamaian, maka hidup kita akan menjadi tentram. Kedua adalah tidak mengejek ya anak-anak, tidak pandang bulu juga. Tidak pandang bulu adalah tidak membeda-bedakan, jadi tidak memilih-milih teman. Kemudian menghormati orang lain ya, seperti kalau ada orang yang berbeda agama, ketika mereka merayakan hari rayanya kita beri ucapan ya, seperti gambar di samping adalah kerukunan beragama. Nah, anak-anak, benar ya, kita baca Matius 5 ayat 21 sampai dengan 25. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan-jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, baik anak-anak, dalam bacaan perjanjian baru tadi, kutipan perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, bukan saja yang membunuh harus dihukum, tetapi yang marah juga dihukum. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita tidak suka marah-marah dan mendendam. Orang yang pendendam itu pasti hidupnya tidak tenang anak-anak, dan pasti banyak musuhnya. Tidak marah saja rasanya masih kurang lengkap untuk membahagiakan hidup. Maka itu Yesus juga mengajak kita untuk membangun perdamaian. Mari kita syukuri hidup yang dianugerahkan Tuhan untuk berbuat baik dan menciptakan perdamaian. Nah, ini tugasnya anak-anak, itu tugasnya anak-anak diminta untuk mencari contoh peristiwa menghormati hidup serta perbuatan kebaikan. Tuliskan keuntungannya juga. Kerjakan 5 saja ya anak-anak. Dikerjakan di buku tulis, difoto, kemudian dikirimkan di GC bagian tugas. Nah, ini contohnya begini. Peristiwanya adalah mengunjungi dan memberi sumbangan ke panti asuhan. Yang diuntungkan adalah anak panti menjadi senang, dan kebutuhan mereka karena telah disumbang maka menjadi lebih ringan. Begitu. Masih banyak ya perbuatan baik atau contoh menghormati hidup kepada orang lain. Saya kasih contoh lagi, yaitu kayak memberi sedekah untuk pengemis, seperti itu. Nah, begitu anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.